penghargaan yang meliputi penghargaan pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu yang pertama, Guru Kreatif Peduli Lingkungan Hidup, Ibu Neng Mulyati SPD dari MI Kadupugur, Kecamatan Kadu David. Yang kedua, Guru Inspiratif Pengembangan Sumber Belajar Berbasis Lingkungan, Bapak Asep Hidayat Mustafa SPDI dari MTS Nurul Hidayah, Kecamatan Waluran. Yang ketiga, Guru Inspiratif Pengembangan Karir, yaitu Bapak Aris Sufiani MPD dari MTS Kasiatul Falah, Kecamatan Cicurug. Keempat, Guru Kreatif Pengembang Media, Ibu Uting Kasvani SP dari MTS Nurul Huda, Kecamatan Labuan Batu. Kelima, Kepala Madrasah Inspiratif Pengembang Inovasi Madrasah, Bapak Fajri Mulyono SPD dari MTS Nurul Hidayah, Kecamatan Waluran. 6, Operator Madrasah Kreatif, Bapak Acep Nasruddin SPDI dari MA Al-Intidong, Kecamatan Parakan Salam. 7, Operator Inspiratif, Bapak Bebet Jubaidillah AMD Kom MA Syarikat Islam, Kecamatan Parakan Salam. 8, Koordinator Penulis Buku Antologi Guru Madrasah Bagja dan Berkah Jilid 2, merangkai kisah pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19, Ibu Novianti SPD dari MTS Al-Hudaidiyah, Kecamatan. 9, Guru Penulis Ibu Wiwi Widya Pratiwi SPD dari RA Al-Ikhlas, Kecamatan Sukaraja. Kemudian penerima penghargaan Sekolah Madrasah Berprestasi, Madrasah Adi Wiyata tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2019 menuju Madrasah Adi Wiyati Nasional tahun 2021 dari MI Kadupugur, Kecamatan Kadudang. Paduan Suara Inovatif KKRA IGRA Kabupaten Sukabumi. Selanjutnya, kreator live streaming YouTube dari MTS Al-Mutia, Kecamatan Curug Kembar. Selanjutnya, penerima penghargaan siswa berprestasi. Yang pertama, penggerak pendidikan karakter pelajar madrasah, Komaksi Forum OSIS Madrasah Aliyah Kabupaten Sukabumi. Grand Final Kompetisi Robotik Madrasah Tingkat Nasional tahun 2020, kategori Kreatif Robotik, Ananda Azka Zamran Fitra Data dari MTS Al-Maktub Bandan, Kecamatan Cisaat. Yang kedua, Ananda Rifki Ainur Rahman dari MTS Al-Maktub, Kecamatan Cisaat. Kemudian juara 2 Provinsi Jawa Barat, kompetisi Sains Madrasah Online KSMO 2020 bidang studi IPA terpadu terintegrasi, yaitu Erni Nur Hasanah dari MTS Hidayatus Sa'diyah, Kecamatan Kelapa Nunggal. Keempat, juara 3 Nasional Kompetisi Sains Madrasah Online KSMO tahun 2020 bidang studi matematika terintegrasi, yaitu Saipura dari MA Al-Zain, Kecamatan Caringin. Kelima, Hamidah terbaik 3 cabang hifzi Al-Quran golongan 1 juz dan tilawah MTQ tingkat nasional ke-28 tahun 2020, yaitu Hasna Sofwatul Azizah dari MA Ida Bahari, Kecamatan Jampang Kulon. Kenal Pramuka Penggalang Garuda tergiat tahun 2020, yaitu Aizeman dari MTS Al-Mutia, Kecamatan Curug Kembar. 7, kejuaraan wushu nasional tahun 2020, yaitu Ananda Vicky Rizky Aryansyah dari MI Selajang B, Kecamatan Cisaat. Selanjutnya, penyerahan SK FKGT Kabupaten Sukabumi. Kemudian piagam penghargaan kepada peserta pesantren Al-Masturiah sebagai penyelenggara pendidikan diniyah formal FDF PDF dari Musto setara SMP dan kuliah setara SMK.
Piagam penghargaan kepada Pesantren Al-Kasyaf saat sebagai penyelenggara pendidikan peserta atas pengabdian tugas sebagai pengawas pendidikan agama Islam pada sekolah madya, sekolah dasar. Piagam penghargaan diberikan kepada Aep Saifuddin SAG atas pengabdian tugas sebagai pengawas pendidikan agama Islam pada sekolah madya, sekolah dasar. Piagam penghargaan diberikan kepada Haji Yazid Bustami SAG MMPD atas pengabdian tugas sebagai pengawas pendidikan agama Islam pada sekolah madya SMK. Pasukan dibubarkan. Tanpa penghormatan, bubar, jalan. Kami informasikan kepada penerima anugerah Satya Lencana untuk difoto bersama tepat berada di belakang bendera. Tepat berada di bendera merah putih. Sekali lagi kepada seluruh yang mendapatkan Satya Lencana untuk difoto bersama di bawah bendera. Bersama Bapak Kepala, sekali lagi kepada seluruh yang mendapatkan Satya Lencana dimohon untuk difoto bersama terlebih dahulu. Kami persilakan untuk langsung membentuk barisan di bendera. Kami persilakan. Siap, 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 tes. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Yang tidak ya, jangan sampai mati kayaknya. Siap. Wabarakatuh. Terima kasih. Hadir di hadapan kita adalah Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi, Bapak Haji Ojah Herul Syaf SAG MAG. Tentunya di HAP Kemenak ke-75 tahun 2021 ini ingin memberikan beberapa hal berkenaan dengan catatan-catatan penting. Terima kasih. Selamat pagi menjelang siang, Pak Kasih. Pagi menjelang siang. Ya, apa makna HAP Kemenak ke-75 tahun 2021 ini menurut Pak Kasih Pendidikan Madrasah? Makna HAP Kemenak tahun ini luar biasa, karena bagaimanapun dalam kondisi masih COVID, kita harus tetap berkreatif, berinovasi, memberikan pelayanan yang baik, dan itu sudah kita upayakan. Jadi ini sangat luar biasa maknanya, terutama saya di bidang pendidikan. Guru-guru kita, murid-murid kita dalam kondisi peak hari ini masih mereka terkumpul di rumah, tapi kreativitasnya luar biasa, luar biasa. Itu saja. Ya. Selanjutnya berkenaan dengan HAP Kemenak, tentunya ini kan pada masa COVID, kemudian juga sudah masuk di awal semester kedua di tahun pelajaran 2020-2021. Ada hal yang disampaikan kepada seluruh pengawas, kepala, dan guru madrasah di Kabupaten Sukabumi? Untuk memasuki semester genap ini, kayaknya kita harus bersabar dan terus bersabar untuk sementara ini tidak bisa tatap muka, karena kondisi COVID ini memang belum membaik, walaupun kita mencoba untuk membuat mekanisme nanti bagaimana dalam kondisi seperti ini bisa tatap muka. Kita akan evaluasi dalam kondisi tertentu sesuai kebijakan, tapi hari ini kayaknya kita harus
sedikit lebih bersabar lagi untuk menghilangkan kekangenan kita bisa tetap buka di sekolah. Oleh sebab itu, saya mengharapkan bagi guru dan siswa-siswa kita tetap belajar dengan giat, mengajar dengan baik, walaupun menggunakan mekanisme daring. Itu mungkin. Ya. Yang terakhir, apa harapan terbesar di 2021 ini bagi Madrasah Kabupaten Sukabumi? Di 2021 dan ke depan saya mengharapkan harapan besar dengan berbagai potensi madrasah yang luar biasa, guru-guru yang kreatif, kemudian juga siswa kita yang potensinya besar. Ke depan Madrasah Sukabumi mudah-mudahan menjadi madrasah unggul dari berbagai hal, baik dari unggul prestasi, unggul potensi, dan unggul persaingan. Jadi kita harapkan memang Madrasah Sukabumi lebih unggul lagi. Hari ini kita sudah prestasi-prestasi yang dicapai luar biasa, baik oleh guru maupun oleh siswa maupun juga PTK. Tapi ke depan kita ingin ini lebih dikembangkan lagi dengan strategi-strategi yang bisa dilakukan oleh kepala madrasah, pengawas, dan pengelola pendidikan semuanya. Insya Allah kalau dengan semangat bersamaan, kolaborasi, kemudian juga integrasi yang ada di antara kita dengan potensi yang dimiliki, madrasah dan prestasi Sukabumi akan lebih baik lagi. Itu harapan kita ke depan, Madrasah Sukabumi akan lebih baik lagi. Baik, terima kasih Pak Kasih Pendidikan Madrasah. Demikian tadi wawancara kami dengan Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi, Bapak Haji Ojah Herulsham, SAG MAG. Beliau menitipkan bahwa dalam rangka peningkatan mutu madrasah perlu kita untuk membangun sebuah kolaborasi. Banyak potensi yang terserat dari unsur pengawas, kepala guru, dan juga tenaga kependidikan madrasah. Kita ingin optimalkan bahwa 2021 harus lebih baik lagi dalam rangka mewujudkan madrasah hebat bermartabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, amma ba'du. Hadir di depan kita Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi, Bapak Haji Hasan SAG MSI. Assalamualaikum Pak Kepala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada sesi terakhir ini kita akan melakukan wawancara dialog dengan Pak Kepala Kantor Kementerian Agama berkenaan dengan pelaksanaan Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-75 tahun 2021. Pak Kepala Kantor, apa yang melatar belakangi berdirinya Kementerian Agama Republik Indonesia? Baik, negara kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia yang salah satu dasarnya adalah memiliki dasar negara yaitu Pancasila. Di dalam Pancasila itu salah satunya adalah ada ketuhanan yang Maha Esa. Sebagai sebuah konsekuensi dari konstitusi di negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dengan asas ketuhanan yang Maha Esa, tentu diperlukan adanya suatu kementerian yang mengurus agama. Oleh karena itu, mulai perdebatan panjang pada sidang MPR di bawah musyawarah pimpinan para kiai besar, para ulama kita, terutama Pak Ahmad Dardirdi yang mengajukan usulan berdirinya Kementerian Agama, maka akhirnya sidang MPR menetapkan dan menyetujui adanya Kementerian Agama Republik Indonesia yang berdiri pada tanggal 3 Januari tahun 1946, setahun setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Itu salah satu yang melatar belakangi berdirinya Kementerian Agama Republik Indonesia. Berikutnya tentunya ada bahwa ada target yang ingin dicapai, itu visi Kementerian Agama Republik Indonesia. Kira-kira Kementerian Agama itu mau seperti apa sih di Indonesia itu? Baik, awalnya Kementerian Agama itu memiliki tugas umum pemerintahan di bidang agama. Tugasnya tidak lepas dari mengurus berbagai kehidupan agama yang diakui oleh negara sesuai dengan konstitusi, sehingga menciptakan negara yang berketuhanan yang Maha Esa dengan beribadah
menjalankan syariatnya sesuai dengan agamanya masing-masing, sehingga taat asas kehidupan bernegara sesuai dengan agama yang dianut penduduknya itu sendiri. Nah, Pak Kepala, ini kan sudah Hari Amma Bakti yang ke-65. Ini bagaimana memaknai HAB Kementerian Agama yang ke-75 tahun 2021 ini? Tentu dengan menteri yang terbaru, yakni bahwa menetapkan agama sebagai sebuah inspirasi, tidak lagi sebagai sebuah aspirasi, dan Kementerian Agama menjalankan tugas umum pemerintah di bidang agama dan pendidikan. Selama ini pendidikan menjadi gonjang-ganjing antara diurus oleh Depdiknas termasuk yang ada di Kementerian Agama, tetapi dengan konstitusi terakhir final tetap pendidikan yang berasaskan agama, madrasah dalam hal ini perhiasan agama, sekolah-sekolah itu tetap diurus oleh Kementerian Agama. Makanya madrasah semakin memperkuat dirinya sehingga madrasah hebat bermartabat menjadi cita-cita Kementerian Agama untuk terus dikembangkan dan dibangun mutu dan kualitasnya, sehingga berbagai persoalan pendidikan tidak lagi menjadi gonjang-ganjing oleh institusi lain. Yang terakhir Pak, tentunya ini di 2020 atau Kemenag kalau sekolah itu di bawah lingkungan dinas pendidikan. Nah, inilah yang sekarang sedang dibangun untuk tidak ada diskriminasi. Nah, salah satu di antaranya Dewan Pendidikan berperan dalam konteks meningkatkan mutu pendidikan dalam kaitan dengan masalah ujian. Maka jadilah kebersamaan yang sangat sangat menyatu antara madrasah dan sekolah. Kita ketahui bersama bahwa di persoalan pendidikan itu, khususnya kemadrasahan, itu membangun 3 kesetaraan. Pertama adalah kesetaraan regulasi, karena semua aturan yang ada di sekolah dan madrasah itu juga setara. Yang kedua, kesetaraan program, peningkatan akses, mutu dan layanan. Dan ketiga, kesetaraan anggaran. Nah, bagaimana potret dan peran Dewan Pendidikan Kabupaten dalam rangka membangun ketiga kesetaraan tadi. Kita regulasinya sama, programnya sama, nah kemudian bagaimana mendorong anggaran sehingga kita itu punya marwah. Ya, ini peran Dewan Pendidikan. Oke, terima kasih. Kami sudah mengadakan kaitan dengan masalah setara pendanaan. Kami sudah membangun dengan Bupati Sukabumi agar madrasah itu juga memiliki anggaran dari Pemda. Tentunya Bupati baru bisa memberikan bantuan secara ordinasi ke Dewan Pendidikan. Pada dasarnya dari Dewan Pendidikan anggaran itu digunakan untuk mengembangkan dalam konteks komite. Nah, barangkali itu. Jadi untuk masuk kepada lembaganya, karena memang bahwa Kementerian Agama ini bagian daripada yang tidak bisa terpisahkan dengan madrasah. Jadi untuk bantuan ke madrasah masih memang ada batas pemisah sedikit, tapi insya Allah nanti akan dijadikan bahan untuk disampaikan kepada Pak Bupati bahwa madrasah sama adalah yang memiliki aset untuk APK, tidak jauh dengan sekolah. Jadi intinya baru kepada tatanan pembinaan komite yang ada di madrasah. Ya, terima kasih. Yang terakhir Pak, harapannya di tahun 2021 ini dalam rangka membangun 3 kesetaraan Pak. Tetap kita akan mendorong 3 kesetaraan, regulasi, program, dan anggaran. Harapannya gimana Pak di 2021? Saya sangat berharap dan sangat punya keyakinan walaupun ini harus diproses dan ditembus dengan Bupati yang sudah terpilih pada kemarin pemilihan. Alhamdulillah kaitan dengan madrasah sangat mendukung terhadap permasalahan pencalonan 1, 2, 3 dan alhamdulillah kepada calon nomor 2 juga sudah merapat. Nah, intinya kenapa merapat? Yang diwakili dengan KKM justru ingin menembus kaitan dengan masalah kesetaraan, masalah pembiayaan.
Jadi dimohon Bupati sekarang ini karena sudah dipilih oleh seluruh rakyat yang ada di Sukabumi, bukan saja di dinas tapi juga di madrasah, insya Allah ini yang akan dijadikan bahan untuk berpikir dan memberikan pemikiran dan memberikan bantuan kepada madrasah, bukan saja kepada sekolah. Ya, mudah-mudahan itu berhasil. Ya. Terima kasih Bapak Dr. Andas Dadang Ridwan MM. Beliau adalah salah satu dari anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Sukabumi. Hatur nuhun. Terima kasih, sama-sama. Ya, demikian wawancara kami. Mudah-mudahan apa yang tadi dijanjikan sebagai bahagian dari upaya optimisme membangun keberpihakan dari pemerintah terhadap sektor pendidikan madrasah. Kita ingin mendorong satu kesetaraan regulasi, kedua kesetaraan program, dan ketiga kesetaraan anggaran, khususnya di anggaran yang ada dialokasikan dari pemerintah Kabupaten Sukabumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.